Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para syarifah, para ibu nyai, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para ustadzah, kita doakan semoga selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang akan terjadi pasti terjadi. Yang sudah terjadi pasti terjadi, Bu. Udah gak bisa diapa-apain lagi. Jadi takdirnya Allah itu mau kamu terima mau gak terima, yang sudah terjadi gak bisa diapa-apain lagi, Bu. Gak bisa diapa-apain lagi. Itu adalah bagian dari jalan hidup yang harus kamu jalani. Karenanya damaikanlah hatimu, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Itu poin pertama. Ibu-ibu harus ingat itu. Jadi Bu, nasinya tuh udah terlanjur jadi bubur. Mau gimana lagi? Tinggal tambahin cakwe sama ayam suwir. Ya bukan? Udah terlanjur jadi bubur, mau gimana lagi? Mau kamu bikin usaha jadi nasi lagi ya nggak bisa. Jelas? Usahamu untuk menyesali, kemudian kamu nggak bisa damai dengan takdir tersebut sambil kamu terus-terusan meratap diri, andai aja saya nggak begini, nggak bakalan begini, sesuatu yang sia-sia belaka. Jangan siksa dirimu dengan menyesali apa yang sudah terjadi. Sebab yang sudah terjadi gak akan bisa kamu jadikan apa-apa. Ini kayak bencana yang sudah terjadi di Sumatera. Bu, udah terjadi. Tinggal gimana kita usahanya ke depan. Tuh hutan jangan ditebangin. Betul? Tinggal gimana usaha kita ke depan, jangan buang sampah sembarangan. Kan begitu? Tinggal usaha kita ke depan, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Ustazah apa kaitannya ustazah sama dosa? Enggak dengar firman Allah SWT yang mengatakan, ma asabatkum min musibah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah terjadi sesuatu musibah kepada kalian melainkan disebabkan karena perbuatan dosa kalian sendiri. Dosa yang bikin kita jadi tertimpa musibah. Karenanya kamu pengen nih alam semesta biar nggak terjadi musibah kayak gimana ya ke depannya. Karena yang sudah terjadi udah terjadi, Bu. Yang udah terjadi mau gimana lagi? Udah nggak bisa tuh dibalikin lagi tanah yang asalnya longsor jadi nggak longsor lagi, kan nggak bisa. Kita nggak bisa mundurin waktu, kita nggak bisa, Bu. Kayak dibalikin lagi di setahun ke depan. Sehingga hutan-hutannya nggak gundul, udah nggak bisa lagi. Yang udah terjadi ya udahlah, mau gimana lagi. Kan begitu? Tapi kita usahain.
yang ke depan agar jangan sampai terjadi hal yang sama. Sebab hanya keledai yang jatuh ke lubang 2 kali. Bu, hanya siapa? Yang jatuh ke lubang 2 kali. Jangan sampai kita jadi manusia, ternyata malah jatuh ke lubang 3 kali. Jangan, keledai aja nggak jatuh di lubang 3 kali, Bu, 2 kali doang. Kita nih sebagai manusia, sekali kita jatuh ke lubang, kita cari tahu sebabnya apa. Kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Kita perbaiki yang ada. Selebihnya yang udah jadi takdir tuh, Bu, udah nggak bisa lagi terjadi, udah nggak bisa lagi kita susuli. Kamu sedih, anak kamu meninggal dunia. Itu takdir, teman-teman sekalian. Kamu nggak bisa, andai saja dokternya nggak salah, nggak akan terjadi. Andai saja saya lebih cepat bawa ke rumah sakit, nggak akan terjadi. Andai saja bukan dokter yang itu yang nanganin, nggak akan terjadi. Nggak bisa. Andai saja itu nggak bisa. Lima qauludil hamaq. Katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 kaif qauludil hamaq. Ucapan andai aja. 5, kenapa harus terjadi seperti ini? Kaif, gimana kalau misalnya enggak kayak begini? Qauludil hamaq adalah ucapan orang bodoh. Ucapan orang yang enggak paham bahwa alam semesta ini ada pengendalinya. Pengendalinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kamu mau nangis sampai darah sekalipun, kamu mau ngambek nggak mau makan sampai kurus kering sekalipun, yang sudah terjadi tak akan pernah diundur kembali. Yang sudah meninggal dunia nggak bakalan hidup lagi. Ingat itu, Bu, yang udah meninggal dunia kagak bakalan hidup lagi. Kamu kalau yang kamu seselin, ya ampun, sedih banget suami saya meninggal dunia. Kamu ratapi. Bu, kalau 1 hari dibalik lagi apa nggak kabur kamu? Betul? 1 hari kamu bangun di waktu malam, dia ada lagi laki kamu tuh. Coba tuh gimana tuh? Terus kamu tanyain, Mas, Bang, Beb, Yang, apa kamu biasa manggil? Kak, misalnya gitu ya. Kok kamu ada lagi? Bukannya kamu seminggu yang lalu meninggal? Dia bilang kayak begini nih, iya sih, saya kemarinan udah meninggal, tapi saya nggak betah di sono. Apa nggak takut kamu dibikinnya, Bu? Yang udah meninggal mau kayak gimana juga udah meninggal, Bu ya. Kamu nggak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Maka yang sudah terjadi biarlah terjadi. Nggak ada yang bisa kamu susuli. Katanya Sayyidina Al-Habib, Sayyidina Al-Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi ridwanallah. Ini ucapan indah banget nih. Indah banget. Harus kamu inget-ingetin. Bu, gini nih. Kesalahan kita dalam hidup ini, karena kadang-kadang yang mestinya kita ingat kita lupa, yang mestinya kita lupa kita ingat. Ucapan orang nyakitin hati kita 20 tahun yang lalu masih aja kita ingat. Betul? Ini penyakit kita nih, salah kita nih di sini nih, Bu nih, terutama perempuan nih, salah kita di sini nih. Ibu-ibu saudaraku sekalian, perempuan mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan.
Betul? Sebaliknya, laki-laki mudah melupakan, tapi tidak sulit untuk memaafkan. Laki-laki itu gampang maafin, tapi dia gampang lupa. Ya, perempuan nggak mudah memaafkan, tapi mudah melupakan. Perempuan kan gitu kan, inilah guru sejarah perempuan tuh ya, nggak mudah gitu. Kamu kan dulu pernah begini, apa bajunya kita inget pakai baju apa tuh orang? Ada yang begitu? Kamu perempuan beneran. Karenanya nih, ibu-ibu saya kasih tahu, ada ucapan-ucapan yang sebaiknya tidak kamu lupakan. Tapi ada banyak ucapan-ucapan yang sebaiknya kamu mudah untuk lupakan. Lupakan aja Bu, omongan orang gak enak lupakan. Tapi ucapan-ucapan yang bagus jangan gampang kamu lupakan. Salah satunya ucapan ini, bagus, jangan dilupakan. Apa itu? Ucapannya Sayyidina Al-Fakhril Wujud, Asy-Syaikh Abu Bakar Ibn Salim. Beliau mengatakan, seringkali penyesalan atas apa yang terjadi dan perencanaan atas apa yang akan terjadi membuat kamu kehilangan keberkahan dari waktu kamu yang sekarang ini. Jangan sampai kamu menyesali masa lalu atau sibuk merencanakan masa depan membuat kamu kehilangan berkah dari waktu kamu yang sekarang. Yang terjadi biarlah terjadi. Jangan habis-habisan kamu sesali. Kamu ratapi terus sampai bikin kamu kehilangan berkah dari masa kamu ke depan ini. Waktu yang sekarang nih habis kamu pakai buat menyesali masa lalu. Jangan. Kesian waktu kamu. Kamu gak punya waktu untuk berbuat buat akhirat kamu selain sekarang. Yang lalu udah terjadi. Yang lalu sudah terjadi. Jangan terus-terusan pikiranmu ke masa lalu, Bu. Jangan. Coba ya dulu gak begini. Coba ya dulu gak begitu. Aduh, saya disedih sekarang. Sampai kamu kehilangan senyum kamu di masa sekarang. Sampai kamu gak bisa berpikir untuk masa yang sekarang. Sampai kamu kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan di masa yang sekarang. Karena kamu menyesali masa yang lalu. Tuh. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Ingat, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jelas? Kadang-kadang kita terlampau juga mikirin masa depan, sampai kita kehilangan berkah dari waktu kita yang sekarang. Ini banyak terjadi. Orang tua sibuk aja. Yang satu kerja, bapaknya kerja, istrinya juga kerja. Yang satu sibuk di kantor, sibuk di tempat kerjanya si suami. Ibunya juga sibuk mulu di HP. Jualan Shopee. Itu mah ustazah katanya, enak aja. Saya emang punya toko Bu di Shopee, tapi saya gak punya aplikasi Shopee di HP saya. Ibu-ibu siku sekalian saya muliakan. Nih Bu nih, ibu saya ajarin biar pinter. Ya Bu ya, segala sesuatu tuh Bu ada tempatnya masing-masing. Segala sesuatu ada tempatnya masing-masing. Jangan sampai nih pikiran kamu memikirkan yang akan datang sampai membuat kamu kehilangan keberkahan dari waktu yang sekarang. Anak nyampe gak keurusan, rumah tangga nyampe gak keurusan. Kenapa? Karena kamu sibuk memikirkan masa depan anak-anakmu. Saya ini harus kaya nih, karena kalau enggak nih nanti anak saya nanti gak bisa saya sekolahkan di sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus tuh mahal, jadinya saya harus kerja nih. Sampai anak kamu tuh sampai gak
Kamu bahkan sampai nggak tahu keadaan hati anak kamu hanya gara-gara kamu sibuk memikirkan masa depan anak kamu. Nggak gitu caranya jalanin hidup. Nggak gitu caranya jalanin hidup. Yuk, jangan sampai penyesalanmu terhadap masa lalu ataupun perencanaan terhadap masa depan membuat kamu kehilangan kesempatan untuk melakukan yang terbaik pada saat ini. Jelas? Ada banyak ibu-ibu, nih saya liatin ya. Saat lagi barengan sama temennya sibuk aja sama HP ya nih. Tunggu ya bentar, suami saya nih. Kalau enggak saya urusin makan jadi enggak makan. Sibuk mas suami lagi barengan sama temen-temennya. Lagi hadir di majelis ini nih. Ada. Lagi hadir di majelis ini nih, sibuk mulu ngeliatin GoFood. Habis dari sini mau makan apaan? Itu namanya kamu merencanakan yang di depan sampai kamu kehilangan berkah dari waktu kamu yang sekarang. Faham maksud saya? Paham? Giliran lagi barengan sama suaminya, sampai suaminya nggak dipeduliin. Kenapa? Sibuk mulu sama HP. Seru banget di grup barengan sama temen-temennya. Lah kamu lagi barengan sama temen sibuk sama suami. Sekarang giliran barengan sama suami sibuk sama temen. Ada yang begitu? Mana orangnya? Tuh pada ngangkat tangan. Kamu harus belajar memperlakukan waktu sesuai dengan tempatnya. Memperlakukan waktu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bu ya, saya ingat dulu ada satu orang belajar kebijaksanaan. Akhirnya dia dapat dari seorang bijak, seorang ahli sufi. Dia nanya tentang 3 hal. Kapan waktu terbaik? Siapa orang terbaik, apa hal terbaik yang dilakukan. Dia dapetin jawabannya, dan itu semuanya ada dalam Islam teman-teman saya sekalian. Kapan waktu yang terbaik? Saat ini. Kenapa gitu? Sebab yang lalu kamu gak bisa apa-apain, yang akan datang masih jadi hantu. Maksudnya masih jadi sesuatu yang belum jelas, masih jadi sesuatu yang gaib. Bu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tadri nafsun madza taksibu ghada, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan seseorang enggak tahu apa yang akan dia lakukan esok hari. Dan seseorang enggak tahu di bumi mana dia akan mati. Kita enggak tahu, Bu. Ibu kok tanya sama saya, Ustazah matinya bakalan di mana? Mana saya tahu. Ustazah nanti bakal dikuburin di mana? Mana saya tahu, Bu. Saya nggak tahu di bumi mana saya akan mati. Jangankan di bumi mana saya akan mati. Ini apa yang bakalan saya makan siang hari ini saya nggak tahu. Betul? Betul? Nggak tahu saya ibu-ibu sekalian. Kita boleh merencanakan sesuatu, tapi kan yang sesungguhnya terjadi kita nggak akan pernah tahu. Kita nggak tahu. Jangan sampai nih Bu nih, waktu kita yang sekarang hilang, habis. Jadi nggak berkah, jadi nggak nikmat, jadi nggak seneng. Karena kita sibuk merencanakan masa depan atau sibuk menyesali masa lalu. Jelas? Waktu paling penting adalah waktu sekarang. Karena bahkan kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk masa depan kita kecuali dengan memperbaiki waktu yang sekarang. Itu satu. Jadi nih, yang lagi ngaji sekarang nih, yang hadir di tempat ini, jangan ngobrol sendiri. Dengerin saya.
Jadi teman-teman sekalian, tuh waktu paling penting adalah saat sekarang. Siapa yang paling penting? Yang nomor 2 nih. Siapa manusia paling penting? Suami ustazah, anak ustazah, guru ustazah, orang tua ustazah. Oh, manusia paling penting Nabi Muhammad ustazah. Benar, semuanya benar. Teman-teman sekalian, tapi kalau ditanya yang paling penting, siapa yang paling penting? Jawabannya adalah yang sedang kamu hadapi. Yang sedang kamu hadapi. Ini kayak sekarang nih, siapa yang paling penting buat kamu saat ini adalah saya. Karena kamu sedang hadapan sama saya. Jelas? Sebagaimana saya kalau ditanya nih saat ini nih, siapa yang paling penting buat saya adalah kamu. Jangan kegeeran. Ya tapi bolehlah GR. Bagi saya saat ini yang paling penting adalah dirimu. Salah kalau saat ini saya malah, bentar ya Bu, saya mau telepon suami saya. Salah saya. Sebentar ya Bu ya, saya mau telepon sama ayah saya, guru saya, siapapun aja. Enggak ada yang saat ini lebih penting untuk saya dibandingkan dengan dirimu. Karena saya sedang berhadapan denganmu. Jadi ibu-ibu, kalau habis kelar nih sama saya nih, ibu pulang ke rumah, ibu lagi dengerin nih kajian yang tadi nih bagus nih, saya mau dengerin ulang ah. Lagi tengah-tengah ibu dengerin saya, tiba-tiba suami ibu datang. Bu, ibu gak bisa kemudian diem ya bang, diem, bentar, saya lagi ngadep ustazah, bentar. Gak bisa. Kenapa gitu? Sebab saat itu kamu sedang berhadapan dengan suamimu. Saat itu suamimu adalah menjadi yang paling penting bagimu. Kamu lagi hadapan sama siapapun, orang itu adalah yang paling penting. Yang paling penting. Apalagi ditambah dengan fakta, Bu, kamu gak pernah tahu kapan pertemuan terakhirmu dengan seseorang. Kamu gak pernah tahu kapan waktunya itu menjadi pertemuan terakhir antaramu dengan seseorang. Terkadang seseorang yang kita kira masih akan lama umurnya, tahu-tahu datang ajalnya. Kita gak pernah tahu. Makanya Bu, memang bertemu dengan siapapun, maka berikanlah waktu padanya. Ketika kamu bersama dengan seseorang, kasih waktu kamu untuk orang tersebut. Dia adalah yang paling penting bagimu. Lagi ngobrol sama tetangga, ya ngobrol gitu kan. Habis selesai ya udah. Begitu saat kamu sedang bersama dengan siapapun. Bu, saat kamu sedang sholat, kamu sedang berhadapan dengan, maka lupakanlah segala urusan yang lain, fokuskan hatimu dengan saat kamu lagi baca sholawat, saat kamu sedang baca maulid kayak tadi. Artinya kamu sedang berurusan dengan Nabi besar Muhammad. Maka saat itu adalah saatmu paling penting Nabimu Muhammad SAW. Maka lupakan yang lain-lain, fokuslah kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa hal paling penting yang harus dilakukan? Adalah memberi perhatian. Apapun aja yang sedang kamu lakukan, itqan, berikan perhatian pada sesuatu tersebut. Kalau kamu lagi sholat, beri perhatian pada sholatmu, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kamu sedang berwudu, beri perhatian pada wudumu tersebut, kerjakan sebaik-baiknya. Ketika kamu sedang makan, beri perhatian pada makanmu itu, kerjakan sebaik-baiknya. Jangan makan buru-buru, akhirnya kesedak. Ya Bu ya? Jangan makan yang panas-panas, yang panas-panas banget, nanti akhirnya kamu
sariawan, kan begitu? Nah ya, semua itu kasih perhatian pada apapun yang kamu lakukan. Ini kayak saya lagi ngajar, yang fokus ngajarnya. Kalau saya sambilan ngajar, sambil mikirin yang lain, yang lain. Akhirnya kan saya ngelambiar, ngomong kemana-mana gak jelas. Yang dengerin kan jadi gak enak. Nah ibu-ibu yang dengerin saya juga beri perhatian. Jangan ngobrol sendiri. Kipasan boleh gak Ustazah? Lah jawab. Ibu-ibu sekalian, jangan berkegiatan yang lain-lainnya. Nah itu akan membuat kamu kehilangan berkah dari apa yang sedang kamu lakukan tersebut. Saya ingat ada abang saya dulu ngaji sama seorang ulama yang juga wali. Ini enaknya ya kalau ngajar sama ulama, belajar sama ulama yang juga wali. Namanya Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ulama terkemuka Bu pada zamannya. Bahkan guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid ngaji sama beliau. Masa hidupnya, udah wafat ya Bu ya. Sekitar 20-an tahun lalu wafat beliau. Bu Habib Hasan lagi ngaji nih. Tiba-tiba beliau ambil siwak, dilempar. Bu ngajinya itu masjidnya lebih besar dari ini, Masjid Jami' Tarim. Abang saya ikut ngaji di situ. Tiap hari Jumat siang atau sore gitu. Sore kayaknya itu ya. Itu beliau ada majelisnya yang dihadiri sama ribuan orang. Ibu saya sekalian, masjid besar sekali. Hampir semua orang Tarim hadir di masjid tersebut. Abang saya cerita, dia bilang Habib Hasan tadi tengah-tengahan ngajar, beliau lemparin siwak, nggak tahu tuh berapa puluh meter jauhnya siwak tersebut. Terus kemudian bilang, Fulan bin Fulan al-Fulani, kamu ngapain pegang tasbih di majelis saya? La anta minad dzakirin wa la anta minal jalisin. La anta minadz dzakirin wala anta minal jalisin. Kata beliau, kamu ngapain pegang tasbih berzikir di majelis saya? Itu Bu, padahal ini saya nih ya Bu ya. Ama yang ada di belakang-belakang soft saya itu, saya nggak tahu loh kalau Ibu pegang tasbih. Jangankan yang di belakang, di tengah-tengah nih kalau Ibu pegang tasbih, saya nggak tahu. Tapi beliau tuh bisa pas banget dan bisa sebut namanya, dan itu pas banget namanya. Orang langsung kaget gitu kan. Nah ini para wali-walinya Allah SWT emang luar biasa. Katanya beliau, kamu jangan berzikir pegang tasbih di majelis saya. Kamu kalau gitu caranya enggak termasuk di antara orang yang zikir. Karena kamu sedang duduk di majelis dan kamu juga enggak tertulis sebagai orang yang hadir di majelis karena kamu sibuk sendiri. Segitunya yang sibuknya berzikir, segitunya yang sibuknya pegang tasbih. Gimana dengan yang sibuknya scroll Shopee? Beri perhatian pada apapun yang sedang kamu lakukan. Konsentrasi penuh pada apapun yang sedang kamu lakukan. Biar ngerjain apa-apaannya tuh bagus. Jelas? Jadi Ibu sekalian, kembali kepada kajian kita, berdamai dengan takdir. Satu poinnya, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Kamu gak bisa buat apa-apa. Untuk bisa kembali ke masa lalu, andai aja saya, gak ada andai. Udah, jalanin yang sekarang. Perbaiki yang sekarang, benerin yang sekarang. Daripada kamu meratapi yang sudah berlalu, membuat kamu kehilangan berkah dari apa yang sedang kamu jalani saat itu. Ustazah, tapi hati ini kan, kalau misalnya kita kemalangan Ustazah, kayak ada orang yang kita sayangi meninggal dunia gitu Ustazah, berikan waktu untuk berduka. Nggak apa-apa, bukan berarti kemudian kita sangkal kesedihan kita, nggak gitu. Gitu ya. Kalau waktumu memang berduka, ya nggak apa-apa berduka gitu.
Ada nih, bapak kamu meninggal, ibu kamu meninggal, suami kamu meninggal, saudara kamu meninggal, gitu kan? Adik kamu meninggal, abang kamu meninggal, ponakan meninggal, atau siapa meninggal, siapa. Waktumu untuk berduka, ya nggak apa berduka, jangan kemudian kamu ketawa-ketawa. Pokoknya kita nih harus damai loh sama takdir, saya damai nih sama takdir, saya damai sama takdir. Enggak gitu ceritanya, sedang berduka, berdukalah. Kasih waktu buat berduka. Hati ada masanya berduka. Bahkan Nabi Muhammad pun menangis berlinangan air mata saat menguburkan putri beliau Zainab. Bahkan Nabi Muhammad pun terlihat beberapa waktu tak keluar rumah saat meninggal istrinya Sayyidah Khadijah. Ada masanya untuk berduka, ada waktunya untuk menangis, tak mengapa. Tak mengapa. Berdamai dengan takdir itu bukan berarti walaupun meninggal, walaupun yang penting kita harus selalu ceria, harus selalu tawa. Enggak gitu. Itu namanya kamu menyalahi kodrat sebagai manusia. Gak apa-apa. Ada waktunya berduka. Beri waktu pada hatimu untuk berduka. Beri waktu pada hatimu untuk bersedih hati. Tapi ada masanya, ada waktunya. Enggak kemudian yang sampai udah bertahun-tahun gitu kan. Bertahun-tahun meratapi terus, sedih terus, ini terus. Ya enggak kayak gitu ceritanya jalanin hidup. Jadi yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Satu. Yang kedua, ingat. Takdir itu ada yang mentakdirkannya. Siapa namanya? Allah. Takdir ada muqaddirnya. Wahuwallah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mentakdirkan segala sesuatu. Maha berkehendak atas segala sesuatu. Itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menyesali takdir tuh kayak gak terima sama muqaddirnya. Kok Allah begitu ya? Kenapa harus saya ya Allah? Tak kalau dijawab sama Allah emang kenapa? Bisa apa kamu? Allah subhanahu wa ta'ala maha berkehendak. Dan di bawah takdirnya Allah, kita hanyalah hamba. Tak bisa berbuat apapun. Justru takdir Allah yang datang dalam kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa ternyata kita gak punya kendali apa-apa atas diri kita atau atas apa siapapun orang yang ada di sekeliling kita. Anak kamu lagi sakit atau anak kamu terkena sakit, Bu. Allah lagi ngingetin kamu bahwa kendali dirimu, kendali anakmu tidak berada dalam dirimu. Yang pegang remote-nya Allah. Yang pegang kendalinya Allah. Mau kamu setengah mati ngomong sama TV, SCTP. Misalnya, saya mau nonton SCTP. Kalau remote-nya dipegang sama suami kamu, gak bisa muter SCTP juga, Bu. Tetap aja bola. Dia lagi mau nonton bola. Ya kan begitu. Nah hidup ini ibu-ibu yang pegang remote kontrolnya Allah. Yang pegang remote kontrolnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mau kamu kayak gimana pun pengennya, kalau gak berkaitan sama takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa juga. Gak bisa juga. Makanya kalau umat Islam tuh gak berbicara tentang goal. Goal kamu di tahun 2026 apaan? Kamu gak bicara tentang goals kamu tuh apa? Gak ada ibu-ibu saudaraku sekalian.
Umat Islam gak berbicara tentang itu. Umat Islam berbicara tentang niat baik. Umat Islam tidak berbicara tentang perencanaan masa depan. Umat Islam berbicara tentang niat-niat baik. Saudaraku sekalian, karena umat Islam faham pengendali segala sesuatu hanya satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya, adik-adik nih. Adik-adik tuh. Bu, ini kan ibu-ibu bukan adik-adik nih. Itu kalau bicara tentang tahun depan. Dia akan berbicara tentang saya akan nikah umur sekian. Saya akan lulus tahun sekian. Saya nanti akan bekerja di ini. Saya akan begini, saya akan begitu. Dan ketika itu terjadi, banyak nih anak-anak sekarang ini yang pada jadi stres. Depresi, kesian saya ngelihatnya. Anxiety. Penyakit-penyakit anak zaman sekarang nih. Ibu ya, ibu-ibu nggak relate nih kayaknya nih. Kalau saya bicara kayak begini, ibu-ibu kagak ngerti apaan sih tuh Ustazah. Mau ngapaan tuh? Nah, penyakitnya anak zaman sekarang, Bu. Kenapa kayak begitu? Banyak di antara mereka yang depresi lah, stres lah, tekanan lah, kena mental illness loh istilah anak-anak zaman sekarang. Kena mental saya, mama, apaan sih nak kena mental? Nggak ngerti nih kita yang tua-tua. Kenapa Bu mereka kayak begitu? Karena mereka kebanyakan merencanakan sesuatu. Yang ternyata perencanaan mereka nggak ikutan pegang remote kontrolnya. Akhirnya sakit sendiri, akhirnya berat sendiri, akhirnya susah sendiri hidupnya. Karena ternyata dia bilang apa yang saya berusaha capai tidak tercapai. Apa yang sudah saya rencanakan semuanya bubar. Ternyata keadaannya tidak seperti yang saya harapkan. Ayo loh, penderitaan bermula karena, katanya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Penderitaan bermula karena menginginkan sesuatu yang akhirnya tidak terjadi, atau apa yang tidak kamu inginkan ternyata terjadi. Itulah sebab penderitaan seseorang. Kamu gak mau begini ternyata terjadi begini. Kamu pengennya begini ternyata gak terjadi kayak begini. Itu dia. Itu sebabnya. Maka teman-teman saudaraku sekalian, ingat. Gak segala hal bisa kamu kendalikan. Ingat. Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan hatimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu mengendalikan hati orang lain? Ustazah, rumah tangga saya kayak neraka. Kenapa gitu? Suami Ustazah udah gak cinta lagi sama saya. Nah kan? Ternyata dia Ustazah cintanya sama Jawa. Kamu cemburu karena hati suamimu tidak lagi tertuju padamu. Ibu, itu adalah peringatan Allah untukmu. Allah mau ngasih tahu hati suamimu tidak berada dalam kendalimu. Allah lagi mau ngingetin. Hati suami kamu tuh bukan kamu yang pegang remote-nya. Dia sendiri, Ustazah. Bahkan bukan dia sendiri Bu, melainkan ada muqallibul qulubnya. Ada sang pembolak balik hatinya. Itu sebabnya Nabi Muhammad berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak balikan hatiku, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Jika bahkan hati kita sendiri ada yang membolak balikinnya, bukan diri kita sendiri, bagaimana pula dengan hati suamimu? Kamu gak bisa membolak balikan hati suamimu. Gak bisa. Jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang remote kontrolnya berada tidak di tanganmu. Akan menderita hidupmu, capek nantinya. Kamu capek kalau berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak berada di dalam dirimu. Jadi gimana Ustazah? Nah itu dia.
Ingat-ingatlah, pengendali hidup ini ada pada Allah. Allah, Bu, Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau kamu hidupnya dekat sama Allah, kamu ingat apa-apaan Allah, Allah jauh lebih tenang hidupmu. Jauh lebih damai hatimu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, saya ingat ada teman saya. Ada teman saya, Bu. Malamnya ditelepon sama anaknya. Anaknya lagi mondok, ibu-ibu saya sekalian. Anak laki-laki, harapan dia, andalan dia. Yang bawah-bawahnya perempuan-perempuan. Jadi yang ini nih anak andalan dia banget. Dari sejak kecil dia sepenuh perhatian sama anaknya yang satu ini. Karena akan jadi penerus pondok pesantrennya dan seterusnya. Punya banyak harapan-harapan kepada anak laki-laki ini. Bu, usianya sekitar 20-an tahun si anak, 19-20-an tahun. Anaknya ini. Malamnya telepon sama ibunya. Sampai ibunya nanya, kamu udah kepentingan apa nak telepon? Enggak ada, mah kangen aja. Kamu sakit? Enggak. Mama gimana? Udah nih Bu, enak ngomong, bicara. Enak bener. Udah tuh. Besok paginya dapat kabar ibu-ibu. Siang hari. Anaknya lagi jalan naik motor, ditabrak sama kontainer, Bu. Meninggal di tempat. Saudara-saudaranya khawatir. Dia ini gak kuat hati, takut stres atau apa. Saya disuruh telepon. Saya telepon. Dan ibu-ibu saudaraku sekalian. Dia Bu, orang beriman. Saya berharap kita semua, kamu, saya, kita semuanya nih. Menjadi salah satu di antara perempuan-perempuan beriman. Orang tuh kalau beriman Bu, hatinya kokoh, hatinya kuat. Kenapa? Karena sandarannya kepada Sang Maha Kuat. Dia jadi kuat. Dia punya Allah dalam hidupnya. Enggak akan pernah tumbang, enggak akan pernah roboh. Dia faham urusannya. Dia faham kendali hidupnya tidak berada di tangannya. Dia faham. Itu sebabnya begitu dapat kabar yang dia ucapkan. Dia nangis. Yang dia ucapkan, ya Allah saya ridho. Saya hanya kaget. Ditelepon, saya telepon sama dia. Berulang kali dia hanya mengucapkan kalimat tersebut. Dia bilang, Ustazah, saya ridho, Ustazah, saya ridho. Anak saya udah diambil balik sama Allah, penciptanya. Anak saya udah diambil balik sama yang punya. Saya ridho, Ustazah. Ustazah saksikan. Ustazah saya jadikan saksi. Saya ridho, Ustazah. Saya ridho. Saya hanya kaget. Saya hanya kaget, Ustazah. Karena saya hanya gak nyangka. Tapi saya ridho, Ustazah. Saya ridho. Saya jadikan Ustazah saksi. Saya ridho, Ustazah. Orang beriman tuh kayak begitu, Bu. Orang beriman kayak gitu. Ridho. Damai hatinya sama takdir. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Kamu kalau kepengen bisa berdamai sama takdir, kamu harus pahami ini. Fahami bahwa bukan kita yang mengendalikan apapun. Anak kita punyanya Allah. Kendalinya ada pada Allah. Suami kita, hatinya dan dirinya, kesehatannya punyanya Allah. Punyanya Allah. Yang ngasih rezeki suami kita adalah Allah. Kamu gak bisa nuntut-nuntut suami kayak begitu. Pokoknya kalau kamu gak bawain duit saya sekian, kamu jangan pulang sekalian. Itu ucapan perempuan gak beriman. Itu perempuan gak ngaji tuh pasti.
Kalau ngaji kamu mestinya nggak akan pernah keluar ucapan semacam itu. Kenapa? Karena perempuan ngaji faham yang ngasih rezeki bukan suami, yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman saudariku sekalian, yuk belajar. Jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang kendalinya tidak berada di tanganmu. Paham? Paham? Anakmu punyanya, hartamu punyanya, duit kamu tuh semuanya punyanya Allah. Jadi kalau kemudian dompet kamu hilang, ucapkan, ya Allah saya ridho. Hanya saja saya kaget. Gitu kan? Jauh lebih gampang, Bu. Tenang hidup kamu kalau kayak begitu. Itu hal nomor 2. Nomor 3. Nih. Biar kita ngajinya ingat poin-poinnya. Tadi yang nomor 1 apa tadi? Udah lupa lagi. Yang lalu biarlah berlalu. Kita nggak punya kemampuan apa-apa untuk bisa kembali kepada masa lalu. Yang nomor 2 apa tadi? Pengendalinya adalah Allah. Takdir Allah, yang punya Allah juga. Udah gak usah diapa-apain ibu-ibu sekalian. Jangan berusaha mengendalikan sesuatu yang kamu tidak punya kontrol apa-apa terhadapnya. Termasuk badan kamu nih Bu nih. Termasuk badan kamu. Kita mau punya badan pengennya sehat terus ya Bu ya. Tapi kan dah kita liatin, hidup itu semua orang ada sakitnya masing-masing. Ada takdir sakitnya masing-masing, betul? Ada takdir ujiannya masing-masing. Ada jatah sakitnya masing-masing, Bu. Ini kayak saya. Nah, saya cerita saya aja. Saya kan gak tahu sakit ibu-ibu apa-apa. Ya, saya cerita saya. Setahun yang lalu, Bu, saya sama Allah dikasih sakit berat. Sampai saya bahkan kesulitan buat menggerakkan badan saya. Di atas tempat tidur, ini bantalan tulang belakang saya, ini bantalannya nomor 5 tuh Bu. Lumbar nomor 5 pecah. Jadi pecahannya itu ngegelibet ke saraf. Akhirnya ya semua sakit kayaknya ya. Karena semua sumber sakit itu kan saraf ya. Jadilah saya merasakan berbagai macam, Allah kayaknya ya sedang tajalla gitu. Kalau saya ingetin Allah lagi kenalan. Memperkenalkan kepada diri saya berbagai macam jenis rasa sakit. Luar biasa. Saya jadi banyak tahu ternyata Allah punya perbendaharaan sakit, stok sakit tubuh macem-macem. Banyak yang bahkan saya nggak tahu namanya. Kita tuh kan tahu sakit tuh kan nyeri, ngilu, mules, pusing, mual, iya kan ya? Perih, iya kan ya? Ada Bu banyak rasa-rasa sakit yang kita ternyata nggak tahu rasa namanya apa gitu. Subhanallah, subhanallah, luar biasa bener. Ada masanya kadang-kadang di mana saya pegang mic kayak begini nih Bu nih, waduh, badan saya Bu kayak lagi dicubitin. Kayak lagi dicubitin. Ada yang kadang-kadang rasanya kayak lagi ditusukin, gitu. Macem-macem rasa sakit yang Allah lagi perkenalkan kepada saya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, ada kalanya yang sampai bahkan bikin saya gak bisa tidur. Semenit pun gak bisa tidur sama sekali. Dari sakit yang sudah
tak tertahankan. Bu, saya punya uang. Bu percaya gak? Ya. Saya punya uang, Bu. Ibu-ibu saudaraku sekalian, banyak. Percaya gak, Bu? Percaya. Tapi Bu, uang saya Bu segitu banyaknya nggak bisa mengurangi sedikit pun rasa sakit yang Allah mau kasih sama saya. Nggak bisa. Nggak bisa ngurangin sedikit pun dari rasa sakit yang Allah mau kasih sama saya. Nggak bisa ibu-ibu saudaraku sekalian. Saya udah dikasih painkiller lah, apalah segala macem lah sama dokter-dokter. Tapi nggak bisa mengurangi rasa sakit. Allah kalau mau ngasih, ngasih aja. Allah kayak lagi mau bilang gitu kan. Saya mau emang kenapa Halimah? Ya emang nggak bisa apa-apa saya. Saya nggak bisa bilang, ya Allah saldo saya banyak loh ya Allah. Nggak bisa Bu. Uangmu seberapapun banyaknya nggak bisa berbuat apa-apa ketika Allah menentukan segala sesuatu. Betul? Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan. Saya lihat di samping kanan saya itu ada suami saya. Ibu saya punya suami loh Bu. Ibu percaya? Percaya. Suami saya tuh katanya dia sayang sama saya. Ibu percaya? Katanya. Iya Bu ya. Ibu saya sama kayak ibu-ibu. Ya percaya aja ya kan. Tapi ketika saya sakit Bu. Suami saya jaraknya cuma berapa senti sama saya. Dia tidur. Bukan berarti dia gak sayang sama saya. Iya kan ya? Dia sayang sama saya. Kalau saya bangunin tuh saya tanya, kamu sayang gak sih sama saya? Sayang dia bilang. Tapi ibu-ibu saudaraku sekalian, rasa sayangnya dia sama saya, adakah bisa mengurangi rasa sakit saya? Enggak. Enggak bisa. Ternyata manusia gak sebegitunya Bu. Ternyata orang gak sebegitunya. Ternyata harta juga gak sebegitu manfaatnya. Ternyata dicintai, disayangi sama orang juga gak sebegitu manfaatnya. Masih di dunia loh ini. Belum bicara akhirat. Masih di dunia. Ternyata harta gak sebegitu manfaatnya. Ternyata disayangin sama orang gak sebegitu manfaatnya. Saya kemudian liatin diri saya sendiri. Saya sayang sama diri saya Bu. Ibu percaya? Tiap pagi saya mandiin. Lapar saya kasih makan. Habis saya kasih makan biar gak keseretan saya kasih minum. Ibu-ibu sekalian saya sayang sama diri saya nih Bu. Nih saya wangi-wangiin, saya dandanin. Karena saya sayang sama diri saya. Ibu-ibu saudaraku sekalian. Tapi di saat saya sakit, badan saya sakit, saya ternyata gak bisa bikin apa-apa sama diri saya sendiri. Ternyata sayangnya saya sama saya tidak sebegitu bermanfaatnya buat saya. Karena ternyata ada yang lebih dekat dari saya dibandingkan dengan saya. Dialah yang telah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat dengan seorang hamba. Aku lebih dekat dengan hambaku, kata Allah, daripada dia dengan detak nadinya sendiri. Allah seperti hendak mengingatkan saya di saat itu. Halimah, sedekat apapun kamu sama diri kamu,
Aku lebih dekat lagi denganmu. Aku lebih dekat darimu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan hembusan nafasmu sendiri. Aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan aliran darahmu sendiri. Aku lebih dekat denganmu daripada apapun, daripada siapapun. Jadi Bu, kalau kepengen hidupmu damai, hatimu tenang, yang deket sama Allah. Biasakan diri untuk zikir. Biasakan diri untuk ingat sama Allah. Biasakan diri untuk selalu menghadirkan Allah dalam hari-harimu. Hingga hidupmu akan selalu tenang. Insya Allah. Jadi yang nomor 1 tadi, yang lalu biarlah berlalu. Yang nomor 2, Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Yang nomor 3, hadirkan Allah selalu dalam hidupmu agar kamu menjadi lebih tenang. Alladzina amanu, kata Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Hati mereka selalu tenang dengan mengingat Allah, dengan menghadirkan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hatimu akan damai. Hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Kalau pengen hidup tenang terus-terusan, maka hadirkan Allah senantiasa. Ingat Allah, ingat Allah. Dilatih. Bangun tidur, ingat Allah. Kamu bilang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah makasih, udah dibangunin ya Allah makasih. Padahal sebelumnya saya nggak sadar apa-apa, saya Allah makasih. Ya Allah ada hari baru yang kau minta saya untuk menjalaninya. Ya Allah tolong bimbing sepanjang hari. Kepengen seneng kamu seneng lagi, kepengen mikir apa kamu mikir apa lagi, pengen mikir kotor kamu mikir kotor lagi, pengen mikir waduh bu. Udah kepanjangan hidupmu. Pengen makan apa kamu makan, pengen pakai apa kamu pakai. Udah kepanjangan hidupmu melakukan sesuatu yang kamu inginkan. Cobalah minta bimbingan biar gak kebanyakan salahmu dalam kehidupan. Faham? Jelas sampai sini? Karena kesalahan kehidupan kita nih sebagai seorang hamba, ketika kita seringkali memutuskan sesuatu hanya berdasarkan dari hawa nafsu. Kalau saja kita meminta Allah membimbing kita, membimbing anggota tubuh kita, membimbing pikiran kita, membimbing hati kita, niscaya tak akan banyak salah kita dalam kehidupan. Yuk, hadirkan Allah. Latih diri buat banyak zikir, latih diri buat ingat Allah terus saja. Sehingga ketika ada hal-hal berat dalam kehidupan, latihan kamu itu bisa segera kamu praktekkan. Insya terakhir. Nah ya, jadinya berapa nih? 4. Ya Bu ya. Yang terakhir
Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu pengen jadi orang yang bisa berdamai dengan takdir, pertama ingat yang lalu sudahlah berlalu. Kemudian yang kedua ingat, takdir itu ada pentakdirnya, ada pengendalinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berusaha untuk selalu menghadirkan Allah. Ingat Allah, ingat Allah. Yang terakhir, ibu-ibu ingat, apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik buat kita. Kita nih Bu punya apa-apa terbatas. Bu, kita punya apa-apa terbatas. Ilmu kita terbatas. Ya Bu ya? Ilmu kita terbatas. Cara mikir kita nih, akal kita nih Bu terbatas. Bener kerdil banget kita. Nggak ngerti. Jadinya kita kadang suka gampang gegabah, gampang panik. Karena kita itu mengandalkan emosi, mengandalkan akal pikiran kita gitu. Ini yang bikin hidup kita jadi gak tenang. Kita mesti terus ngingetin diri kita, tungguin. Ini emang sakit, tapi apapun yang terjadi itu yang terbaik. Ini memang kita nih sekarang sedang berada dalam hidup yang sulit. Sekarang ini ada hari sulit kita jalanin. Ketika sedang berada dalam kesulitan, ketika sedang berada dalam keadaan-keadaan berat, kita mesti pinter-pinter ngingetin diri. Oke, baiklah hari ini hari sulit, tapi tenang. Ini memang sulit, tapi sesulit apapun, seringkali ini adalah hal terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Lagi miskin, gak apa-apa. Ini memang hari sulit, tapi tenang. Kesulitan ini adalah hal terbaik yang Allah sedang berikan pada kita. Mungkin Allah lagi membersihkan harta kita. Mungkin Allah sedang mengampuni dosa kita. Mungkin Allah sedang menaikkan derajat kita. Ini adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Bu, kayak saat ini negara kita sedang tidak baik-baik aja. Terutamanya di Sumatera. Ya Bu ya? Pedih hati kita. Sedih hati kita melihatnya. Tapi Ibu sekalian, bagaimanapun sebagai sebuah bangsa, ini adalah hal terbaik yang Allah berikan pada kita. Mungkin ini adalah cara Allah memberikan pelajaran kepada para pejabat-pejabat yang korupsi. Betul? Mungkin inilah cara kita sebagai bangsa untuk Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa ada alam yang harusnya kita jaga. Mungkin ini juga cara Allah mengingatkan kita juga secara personal. Untuk kita meninggalkan dosa-dosa, sebab bagaimanapun ketika ujian datang, ketika bencana datang, ini adalah disebabkan karena perbuatan dosa yang selama ini kita lakukan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tenanglah. Tenanglah, tunggulah. Bisa jadi ini adalah hal indah sebenarnya. Tungguin. Ini adalah hal terbaik. Sama Bu kayak orang sakit. Bu. Anak ibu lagi sakit, dia minta es krim. Ibu kasih apa enggak? Anak ibu lagi flu, meler-meler, panas, sakit. Lagi sariawan, banyak-banyak nih Bu ya, lagi radang tenggorokannya. Tapi dia nangis aja minta es krim. Ibu kasih apa enggak kasih? Ibu ketika gak ngasih es krim karena ibu sayang atau justru karena ibu gak sayang sama dia? Anak ibu bisa kesel banget, ya ampun mama jahat banget sih mama kejam, mama adalah mama paling kejam sedunia. Saya minta es krim doang gak dikasih bu. Dia minta es krim tapi ibu gak kasih, selebihnya ibu malah kasih sama dia, cekokin sama dia obat paling pahit. Anak ibu meronta-ronta, mama kejam. Enggak gitu sebenarnya, justru karena kamu sayang sama dia. Kamu tahu kebutuhan anakmu bukan es krim, kebutuhan anakmu adalah pil pahit, obat.
Obat pahit. Ibu-ibu saudaraku sekalian, kamu memberikannya karena rasa sayang. Maka demikian halnya dalam kehidupan, Bu. Terkadang Allah mematahkan hati kita dari seseorang justru karena Allah sayang sama kita. Terkadang hati kita dikecewakan justru karena Allah sayang sama kita. Terkadang kita dijauhkan dari apa yang kita inginkan karena Allah hendak menggantikannya dengan yang lebih baik bagi kita. Terkadang kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayang, adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan sayangnya kepada kita. Enggak apa-apa, dijalanin dengan tetap bersabar, enggak apa-apa. Tungguin. Sesudah badai mereda, seringkali awannya jadi tampak lebih indah. Sesudah hujan nyerda, tungguin. Ada pelangi warna-warni yang siap menyambutmu di langit sana. Tungguin. Ada pahala dalam tiap kesabaran yang kamu lakukan. Ada hal indah yang siap menunggumu sesudah badai kehidupan ini mereda. Tetaplah bersabar. Jangan pernah salahkan Allah atas takdir yang kamu rasakan pahit. Tungguin. Yang pahit itu biasanya obat. Ya Bu ya? Yang pahit itu biasanya obat. Jadi kalau lagi ada kepahitan dalam hidupmu, itu adalah obat-obat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadri subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Kita baca suratul Fatihah yang serius bacanya. Kita minta sama Allah agar surat Fatihah yang kita baca pada hari ini menjadi sebab kemanfaatan ilmu kita. Biar ilmu yang kita dapat hari ini bukan hanya menjadi sesuatu yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi jadi ilmu yang kita simak dengan dua telinga kita. Allah jadikan cahaya memandu hati kita. Sehingga kita sesudah hari ini berjalan dengan cahaya Allah. Berjalan dengan bimbingan Allah. Berjalan dengan cara yang paling Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Menjalani kehidupan sesuai dengan cara yang paling Allah inginkan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'amilana muamalata ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihna buswa dhair innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad sa'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut syahadatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amanan minal azab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulla amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaina mimma siwakuma. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وتوفنا على ملتك يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم إنا نسألك إيمانا دائما يباشر قلوبنا ونسألك يقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته علينا وأردنا بما قسمته لنا اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل ya Karim mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.